Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 4 hal ini. Menunggu waktu saja tanpa perlu dikejar mantan yang akan minta balik duluan. Ya. Jadi apa yang mempersulit mantan dan kita untuk kembali bersama lagi? Ada 4 hal. Yang pertama, kehadiran orang ketiga antara kita dan mantan. Jadi berpisahnya itu bukan karena perbedaan cara berpikir kita dan mantan, bukan karena kejenuhan, ya, bukan karena kebosanan dan seterusnya. Tetapi memang saat masih bersama kita, diam-diam mantan sudah memulai hubungannya bersama dengan orang ketiga. Kalau tidak ada orang ketiga, sebenarnya setelah berpisah itu tidak akan lama, mantan akan mulai merindukan kita lagi sebosan apapun dia dengan kita. Tetapi ketika ada orang ketiga, tentu mantan punya kesibukan yang baru. Itu yang membuat dia pada saat ini masih mengabaikan kita, melupakan kita, dan tidak membutuhkan kehadiran kita. Ya. Yang kedua, tidak ada penolakan ya dari keluarga dan orang tua mantan. Nah, bisa jadi setelah perpisahan itu sesungguhnya mantan masih cinta kepada kita. Tetapi karena orang tuanya menolak dia kembali kepada kita, keluarga besarnya juga menolak dia kembali kepada kita. Secinta apapun, dia akan sulit ya untuk bisa menerima kita kembali. Kita tidak pernah ketemu dengan mantan, sementara mantan setiap hari bersama dengan orang tua dan keluarganya. Mereka terus membisikkan ya perpisahan dengan kita, terus membisikkan rasa tidak sukanya kepada kita. Nah, lama-lama ya dari cinta lambat laun mantan akan ikut tuh dengan cara berpikir mereka. Jadi ketika tidak ada penolakan, artinya orang tua dan keluarganya netral-netral saja. Mereka menghargai apapun yang mantan inginkan. Mau berpisah ya mereka hargai, mau kembali juga mereka hargai, begitu kan? Pokoknya intinya mereka tidak ikut campur ya. Karena mereka menganggap mantan sudah sangat dewasa dan bisa memilih yang terbaik untuk hidupnya. Nah, itu kalau yang seperti ini, maka mantan akan mudah kembali kepada kita. Jadi begitu berpisah, apalagi di hatinya masih ada cinta, daripada dia memilih seseorang yang baru, kemudian gagal lagi, kan gagal itu rasanya tidak enak sekali ya. Maka dia akan lebih memilih untuk kembali kepada kita lagi, ya. Nah, tetapi ketika memang keluarganya ikut campur, orang tuanya terus ikut campur, itulah yang membuat kenapa mantan selalu menolak kita dan menghindari kita. Yang ketiga, bisa jadi perpisahan itu memang terjadi secara alamiah. Ya, tadi perbedaan cara berpikir ya, perbedaan cara hidup, begitu kan. Kadang-kadang kan orang berpisah itu karena cara hidupnya itu berbeda ya. Yang satu itu mewah begitu, sementara yang satu berhemat. Kadang-kadang itu akan bisa menyebabkan terjadinya perpisahan cara hidup. Berpisah memang sudah terjadi ya, dan itu alami.
Perpisahan karena cara hidup, karena cara berpikir, ya, karena kejenuhan, itu tidak berarti rasa cinta di dalam hati menjadi pudar, menjadi sirna sama sekali, tidak. Cinta itu tetap ada karena dia energi, sering kita bahas tuh ya. Nah, tetapi tiba-tiba memang ada orang yang menunggu-nunggu kapan mantan berpisah dengan kita. Kenapa? Karena dia diam-diam mencintai mantan. Sejak lama naksir dengan mantan. Karena ada kita, dia tidak berani masuk. Tapi dia menunggu kapan kita berpisah dengan mantan. Nah, begitu kita berpisah, dia langsung masuk ke dalam kehidupan mantan. Jadi kehadiran seseorang yang baru. Jadi dia bukan orang ketiga ya. Jadi selama kita dan mantan, dia sama sekali tidak mengganggu mantan. Dia nunggu saja ya. Tetapi begitu perpisahan itu terjadi, dia segera merapat. Kalau orang ketiga itu kan memang hadir ketika kita masih bersama dengan mantan. Ini dia hadir ketika mantan sudah berpisah dengan kita. Ya. Atau seseorang yang memang sama sekali baru. Dia tidak tahu jika mantan pernah bersama kita, mungkin kenal di media sosial dan seterusnya, tiba-tiba dia hadir dalam kehidupan mantan. Ya, dan orang ini sosok yang menarik bagi mantan ya, sehingga itu pula lah yang kemudian membuat mantan punya kesibukan yang baru, yang membuat dia saat ini mengabaikan kita. Nah, jadi muncul seseorang yang baru di dalam kehidupan mantan ya. Kalau tidak ada yang seperti ini, maka sesungguhnya rasa cinta di dalam hati mantan itu akan menggerakkan dia untuk datang dan minta kembali. Sekurang-kurangnya ketika kita berusaha untuk datang ke kehidupannya, dia tidak akan menolak kehadiran kita ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat nih ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang keempat ya, kehadiran hal-hal yang tidak terlihat. Hadir tapi tidak terlihat ya. Apa itu? Misal ilmu pelet ya, guna-guna, sihir perceraian, atau sihir perpisahan, atau sihir tafrik ya. Ada yang tidak menyukai mantan bersama kita. Memisahkan secara langsung dia tidak berani. Nah, maka dia menggunakan sihir perpisahan itu. Ya, agar mantan membenci kita, kita juga jadi membenci mantan ya. Atau dia ingin merebut mantan dari kita. Tapi merebut secara langsung dia tidak berani. Maka yang dia lakukan sihir tafrik tadi. Memisahkan atau guna-guna, memisahkan dulu. Setelah pisah, ya maka dia menggunakan ilmu pelet untuk bisa mendapatkan mantan. Ya, nah, jadi kalau memang ada yang seperti ini, itu akan memperlama ya. Memang mantan untuk bisa menerima kita kembali. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang demikian, itu kan biasanya ada juga untuk tanda-tandanya ya. Misal tanda-tandanya perubahan pada diri mantan begitu cepat ya. Siang hari masih mencintai kita, sore hari sudah ngajak berpisah. Nah, itu contohnya, perubahannya cepat. Kemudian jadi amat sangat membenci kita. Bahkan kadang-kadang mantan menjadi lupa dengan kita. Nah, kalau kita merasakan ada tanda-tanda ini, ya memang
mantan harus segera kita ruqyah ya, menggunakan atau minta bantu orang-orang yang memang ahli ruqyah juga bagus ya. Kalau mau diruqyah sendiri sebenarnya juga sangat bisa, karena semua orang bisa meruqyah asal ada kemauan. Bagaimana kalau ndak bisa ketemu ya, diruqyah jarak jauh. Kalau tidak bisa fokus ya, kan kalau ruqyah tuh kita butuh tuh bisa membayangkan seakan-akan orangnya duduk di depan kita kalau memang berjauhan. Tapi kalau ndak bisa fokus ya kita gunakan fotonya. Begitu ya, kita ruqyah. Kita bersihkan dia dari pengaruh-pengaruh ilmu sihir tadi. Harapannya kalau pengaruh ilmu sihir, ilmu pelet, dan seterusnya itu bisa dibersihkan, maka mantan akan kembali seperti mantan yang kita kenal. Mantan yang mencintai kita. Ya. Jadi bagaimana cara meruqyahnya? Ada begitu banyak tekniknya. Nah, jadi misal sekarang, apa surat dari Al-Quran yang kita hafalkan, karena semua surat itu bisa menjadi ruqyah. Semua surat yang ada di dalam Al-Quran, walaupun yang paling utama ya atau yang paling sering digunakan itu adalah surat Al-Baqarah ya. Bagian atau salah satu ayat dari surat Al-Baqarah itu ayat kursi, atau menggunakan 5 ayat di awal surat Al-Baqarah atau 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Kalau misalnya tidak hafal, surat Al-Fatihah kita gunakan, karena surat Al-Fatihah juga sangat baik, sangat utama tuh untuk digunakan sebagai ruqyah ya. Nah, jadi kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Nah, kalau jika sudah selesainya kita kirimkan surat Al-Fatihah tadi untuk mantan. Jadi doa kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah aku kirimkan. Kita sebut nama mantan kita, jangan lupa sebut nama orang tuanya, bin atau binti nama bapaknya ya, agar ia dibersihkan dari seluruh pengaruh sihir ya, agar ia kembali mencintaiku seperti dulu. Amin. Nah, jika sudah selesai, kita kirimkan untuk dia ila ruhi wal jasadi. Nah, kita sebut sekali lagi nama mantan bin atau binti bapaknya. Kita kirimkan 11 kali. Jika sudah selesai, kita tutup dengan membaca sholawat 1 kali. Maka insya Allah, kalau kita tekun ya, kita kerjakan, kan tidak lama ini butuh waktunya. Kita bisa kerjakan terus-menerus. Kalau memang ada tanda-tanda tadi, insya Allah ya mantan akan segera bersih dari pengaruh-pengaruh yang demikian, sehingga dia bisa kembali seperti mantan yang kita kenal dulu. Tapi harus tekun ya, karena mengerjakan sebuah amalan itu kunci kesuksesannya adalah ketekunan ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.